Tiga warga di kota Sibolga, Sumatera Utara ditangkap setelah menganiaya hingga berujung tewasnya seorang mahasiswa bernama Arjuna Tamaraya. Arjuna saat itu dianiaya 5 pria saat beristirahat di Masjid Agung Sibolga, kota Sibolga. Saat itu korban akan menunggu waktu subuh tiba. Namun salah seorang pelaku berinisial ZP alias A, 57 tahun, melarang korban tidur di area dalam masjid. Beberapa saat kemudian, ZP melihat korban tetap beristirahat di dalam masjid. Merasa tersinggung, ZP lantas memanggil 4 temannya, termasuk pelaku berinisial HB alias K 46 tahun dan SS alias J 40 tahun. Para pelaku lantas memukul dan menyeret tubuh korban keluar hingga kepalanya terbentur anak tangga. Tubuh korban pun diinjak dan dilempar menggunakan buah kelapa. Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam Silaban menyebut akibatnya kepala korban mengalami luka parah. Tubuh korban kemudian ditemukan tergeletak di tepi jalan oleh orang yang melintas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit pada Sabtu 1 November namun nyawanya tak tertolong. Saat ini kepolisian masih memburu 2 orang pelaku lainnya yang diduga melarikan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Azkia dengan NIM 250101020101 Dan saya Uci Naura Priana dengan NIM 250101020525. Kami berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini kami akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila berbentuk video yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Abdul Somad Nur MPD. Selama 15 menit ke depan bersama kami kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus pengeroyokan mahasiswa di Masjid Sibolga. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, serta berperilaku antar sesama manusia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan tentang kemanusiaan, kepedulian sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, serta pentingnya hidup berdampingan secara damai. Idealnya nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teoritis, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun ruang publik. Namun pada kenyataannya masih banyak perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Tindakan kekerasan, hilangnya empati, serta sikap menghakimi tanpa memahami kondisi orang lain menjadi fenomena yang masih sering terjadi. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum sepenuhnya tertanam dalam diri sebagian masyarakat. Bahkan tidak jarang kekerasan terjadi di tempat yang seharusnya menjadi simbol kedamaian, keamanan, dan perlindungan bagi semua orang. Nah, salah satu peristiwa yang mencerminkan penyimpangan perilaku tersebut adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa yang terjadi di lingkungan masjid. Masjid yang seharusnya menjadi tempat ibadah, tempat berlindung, dan ruang untuk menjunjung tinggi nilai kasih sayang, justru menjadi lokasi terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kurangnya rasa empati dan kepedulian sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, dan nilai Pancasila. Kasus ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi cerminan kondisi moral dan perilaku sosial masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kondisi korban menunjukkan lemahnya pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, peristiwa ini penting untuk dikaji lebih dalam sebagai bahan refleksi. Oleh karena itu, peristiwa ini penting untuk dikaji lebih dalam sebagai bahan refleksi bersama mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Melalui pembahasan kasus ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan pedoman yang harus diwujudkan dalam saling menghormati, menolong, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kasus ini terjadi di Masjid Agung Sibolga yang berlokasi di Kota Sibolga, Sumatera Utara.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Jumat malam, 31 Oktober 2025. Korban merupakan seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang saat itu berada di lingkungan masjid untuk beristirahat. Berdasarkan informasi yang beredar, korban datang ke masjid karena mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki tempat tinggal sementara. Masjid dipilih sebagai tempat untuk beristirahat sejenak dengan harapan mendapatkan rasa aman. Pada awalnya, keberadaan korban diketahui oleh salah satu warga sekitar masjid yang kemudian menegur korban. Teguran tersebut tidak berhenti pada komunikasi secara baik. Warga tersebut kemudian memanggil beberapa orang lainnya. Dalam waktu singkat, situasi berubah menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban di area serambi depan masjid. Peristiwa ini terjadi pada malam hari saat kondisi masjid relatif sepi. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka serius dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. FL Tobing Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada keesokan harinya, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat yang dialami. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian dari Polres Sibolga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pengeroyokan tersebut. Para pelaku kemudian diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kronologi ini menunjukkan bahwa peristiwa tragis tersebut bermula dari persoalan yang sederhana, namun berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengkaji perilaku para pelaku jika ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Kalau kita telah dari perspektif Pancasila, tragedi ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat, tanpa melihat status ekonomi, usia, atau latar belakang. Tindakan para pelaku yang memukul, menginjak, dan bahkan membunuh Arjuna jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mereka gagal menunjukkan empati, rasa hormat, dan sikap beradab yang seharusnya menjadi landasan interaksi sosial. Selain itu, kita juga bisa melihat kaitannya dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya soal hukum yang menjerat pelaku, tetapi juga soal perlindungan sosial bagi mereka yang lemah dan rentan. Arjuna adalah seorang mahasiswa yang hanya ingin tidur sebentar, justru menjadi korban kekerasan. Idealnya, masyarakat harus saling melindungi dan memberikan bantuan kepada sesama, bukan menjatuhkan. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan hanya prinsip abstrak, tetapi harus terlihat dalam tindakannya sehari-hari, termasuk dalam sikap kita terhadap orang yang membutuhkan. Kasus ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita sebagai generasi muda. Kita bisa belajar bahwa implementasi Pancasila tidak berhenti pada kata-kata, tapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku, menghormati hak orang lain, menolong mereka yang lemah, dan bersikap adil dalam setiap tindakan adalah wujud nyata dari sila kedua dan kelima. Jadi, ketika mendengar atau membaca kasus seperti ini, kita tidak hanya merasa prihatin, tetapi juga diajak merenung. Sudahkah kita mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Terhadap teman, tetangga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Tragedi Arjuna Tamaraya adalah pengingat pahit bahwa ketika nilai kemanusiaan dan keadilan diabaikan, akibatnya bisa sangat fatal. Setelah dengerin penyampaian kronologi tragedi Arjuna Tamaraya tadi, ada pertanyaan yang muncul. Mengapa tindakan kekerasan bisa terjadi hanya karena korban tidur di masjid? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Menurut saya, ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila. Seharusnya masyarakat menanggapi keberadaan orang yang membutuhkan dengan empati, bukan dengan kekerasan. Dan kalau kita hubungkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tragedi ini menjelaskan bahwa keadilan bukan hanya soal penegakan hukum setelah kejadian, tetapi juga perlindungan sosial bagi mereka yang lemah. Arjuna sebagai mahasiswa yang sedang kesulitan ekonomi seharusnya mendapatkan perhatian, bukan penganiayaan. Nah, jadi bagaimana nih sebaiknya masyarakat atau kita sebagai generasi muda merespon situasi seperti ini? Lebih baik kita memulai dari tindakan kecil sehari-hari. Misalnya,
memberikan bantuan, atau sekedar menunjukkan sikap hormat dan menghargai hak orang lain. Ini merupakan bentuk nyata dari implementasi sila kedua dan kelima Pancasila. Selain itu, penyebaran kesadaran tentang nilai-nilai tersebut melalui pendidikan dan komunikasi yang baik juga sangat penting. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa pendidikan nilai Pancasila tidak boleh berhenti di teori. Setiap individu punya tanggung jawab untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa empati, sikap adil, dan kesadaran sosial bukan sekedar konsep, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Dengan begitu, tragedi seperti ini yang menimpa Arjuna Tamaraya bisa dicegah di masa depan. Baik, sebelum mengakhiri pembahasan hari ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat atau menyinggung perasaan siapapun. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk belajar bersama dan mengambil pelajaran dari tragedi yang menimpa Arjuna Tamaraya. Semoga diskusi dan refleksi yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bukan sekadar teori, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus menumbuhkan empati, menghargai hak orang lain, dan menjaga keadilan sosial di lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini dengan seksama. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nete, itu padahal lawan kita. Tutup. Hanya salam ke, belum ise. Dalam Perasaan hilangnya empet. kemudian di bawah